Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada haleluya. Ada puji Tuhan. Ada haleluya, puji Tuhan. Amin. Yes. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kita boleh ada karena Tuhan Yesus baik. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang memberikan kita keberadaan sampai hari ini kalau bukan karena anugerah Tuhan. Patut hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan percayalah, yang hadir hari ini pulang ke rumah mendapat kekuatan yang baru. Amin. Lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Lebih kuat lagi mengiring Tuhan. Lebih kuat lagi karena hidup oleh kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih buat Ibu Gembala yang terus memberikan kami kesempatan membawa jemaat masuk hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang semua untuk berdiri. Kita mau menaikkan pujian syukur kita. Indahnya kasih Tuhan bagi kita. Keberadaan kita semuanya hanya oleh kemurahan Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan selalu menunjukkan kasih setia-Nya bagi kita yang percaya. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur penyertaan-Mu Tuhan. Menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi namamu ya Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada hari ini karena kebaikan Tuhan, kami kembali untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini, karena sungguh kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata. Kalau kami boleh ada karena Tuhan, kami beribadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami semua. Kami yakin dan kami percaya kami sudah dari rumah datang ke rumah Ka'bah-Mu ya Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita itu menjadi berkat buat kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik kolektan multimedia, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang membawa berkat yang besar melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh menaikkan penyembahan kita yang pertama, kita katakan bahwa Tuhan terlalu baik Tuhan kita, amin. Kita boleh ada sampai hari ini. Mungkin yang datang di tempat ini dalam keadaan kurang sehat, ya mungkin dalam proses pemulihan. Namun kita percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan, ada kepuasan yang dahsyat dari Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Untuk itu kita mau tetap bersyukur, amin. Coba lambaikan tangannya yang mau bersyukur hari ini. Haleluya. Oh, luar biasa. Mari saya undang semua untuk berdiri. Katakan kepada kiri kanan, bersyukurlah karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mungkin keadaan kita kurang baik hari ini, namun kita percaya bahwa Tuhan tetap baik bagi kita. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Coba katakan amin yang semangat. Amin. Ah, masih kurang, banyak yang belum sarapan. Katakan amin. Amin. Kurang semangat. Pemuda, kamu pemuda-pemudi, nyatakan jiwa mudamu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke itu. Kita percaya datang ke rumah Tuhan, sukacita surga melimpah. Amin. Yes. Yes. Orang yang sudah diberkati Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin.
sukacitalah, karena ini dikehendaki Allah bagi kita. Amin. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, sakit penyakit boleh ada dalam diri kita. Namun percayalah, sukacita surgawi tetap menjadi bagian bagi kita yang percaya. Amin. Saya tahu yang bersukacita pasti akan bergembira hatinya. Amin. Yuk kita angkat pujian. Hati yang gembira adalah ayo sebentar ya. Ya, kita berdiri masih kuat, amin. Mungkin yang dengkulnya udah lemes-lemes, out dalam nama Yesus, amin. Ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Itu Tuhan dia. Yes. Amin. Kami akan terbang Tuhan bersama denganmu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Haleluya. Amin. Bergembiralah kami Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang mengalirkan hatimu. Yang gembira adalah
bersama Yesus kita pasti menang. Anak-anak Tuhan di dalam Kristus harus kuat, amin. Hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa. Jadilah kuat karena kasih karunia Tuhan. Ya, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang memberi kita kekuatan yang baru. Oh iya, silakan Bapak Ibu. Saking asiknya berjoget sampai lupa. Ya, kaum Bapak dicuekin ya. Haleluya. Kaum Bapak siap memuji Tuhan? Persembahkan pujian bagi Tuhan untuk kaum Bapak.
pujian dari kaum Bapa. Ya kaum Bapa Gria 50 di tempat ini tetap berserah kepada Tuhan, tapi tidak menyerah. Amin. Tetap bersemangat menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi, tetap kita katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kekuatan dari firman Tuhan. Mari saya undang semua untuk berdiri. Kita mengangkat pujian. Tetaplah kuat. Amin. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita masih berada dalam lembah yang kekelaman. Persoalan hidup yang tidak pernah berakhir untuk hidup kita. Kita merasakan Tuhan, saya tidak kuat, saya tidak mampu kalau kami menjalani hidup ini seperti ini. Namun ketahuilah dalam firman-Nya berkata, tetaplah kuat. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Firman-Nya yang akan meneguhkan kita. Firman yang akan menghidupkan, memberi kekuatan yang baru bagi siapa yang berserah kepadanya. Tetaplah kuat. Jemaat Gria 50, tetaplah kuat. Tetap teguhkan hatimu di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tetaplah kuat, Walau badai menerpa, walau badai menerpa. tetaplah kuat. Tetaplah kuat, Walau badai menerjang, walau badai menerjang. hadapi semua. Hadapi semua, Jangan takut,
kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami dapat kembali bersama. Amin Tuhan. Hidup memuji dan memuliakan besar kami. Bimbing dan sertai kami Tuhan, kasih-Mu memberikan kami keselamatan, dan kami semua dapat memuji dan memuliakan besar nama di tempat ini. Pada saat pagi ini Tuhan, sementara kami akan menikmati kebenaran firman-Mu dan supaya kami dapat melakukannya Tuhan. Begitu pula dan pada saat pagi ini Tuhan, kami akan melakukan korban persembahan. Kiranya kasih-Mu, tangan-tangan kami Tuhan, Kau sucikan supaya kami dapat memberikan dengan kebaikan Tuhan. Kasih-Mu tetap Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu telah Kau nyatakan di tempat ini dan kami semua dapat menikmatinya dan melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya katakan kepada Tante sebagai ibu gembala, jemaat Tuhan di tempat ini, dia 50 tidak diragukan lagi. Amin. Tidak diragukan apa saudara? Apa saudara? Tidak diragukan lagi, tidak meragukan akan keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Tadi di dalam memuji Tuhan saya merinding saudara. Kalau mungkin seumpama burung yang masih belajar, dia berusaha untuk terbang, bisa terbang saudara. Amin. Kalau kita punya sayap saudara, pasti kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, menikmati akan kasih Allah, menikmati akan kemurahan Allah, menikmati akan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya juga diberikan kesempatan untuk membagi-bagikan berkat firman Allah, makanan surgawi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Gria 50 Medan Tambun Cibitung Bekasi. Puji Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan berikan kesehatan bagi saya untuk dapat menjalankan sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan akan berita kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin saya punya Allah, saya punya Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya, dan saya yakin juga ada di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan yang ada di Gria 50 Medan Tambun Cibitung Bekasi ini. Yesus yang ada di dalam kehidupan kita menjadi nakoda yang akan membawa kita kepada keselamatan, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saya katakan jangan ragu. Saya aja saudara yang melihat, yang merasakan, melihat bagaimana semangat jemaat Tuhan, bagaimana antusias jemaat Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya sendiri merinding saudara. Amin. Merasakan betapa kuasa Allah, Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini adalah milik kesayangan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tante sebagai gembala sidang di tempat ini yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua pengurus jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan saya yakin Tuhan akan membalas dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Mari saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati makanan surgawi. Saya bawa pada saat ini bukan rica-rica saudara, bukan rica-rica. Saya paling senang saudara kalau masak rica-rica, luar biasa. Udah jam 11 malam masak rica-rica. Menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Tapi ini masak kebenaran firman Allah,
makanan surgawi yang akan kita nikmati di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan. Puji Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Pakai kacamata saudara. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita melihat dalam ayat ini saudara, firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang menyadari kehidupannya. Kalau kita melihat, kalau kita membaca firman Tuhan, bagaimana kehidupan daripada Rasul Paulus, dia adalah seorang yang tadinya tidak suka kepada orang-orang percaya. Dia tidak suka, dia tidak senang kepada anak-anak Tuhan. Bahkan dia mengejar-kejar, dia membunuh, dia cari, kemudian dia serahkan kepada pemerintahan pada waktu itu. Tetapi kita melihat pada waktu dia pergi mencari anak-anak Tuhan di Damsyik, di tengah jalan, Tuhan menangkap dia. Tuhan menangkap dia sehingga dia dijadikan seorang hamba Tuhan, menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Itulah latar belakangnya daripada Rasul Paulus. Sebelum dia Rasul Paulus, dia namanya Saulus. Nah, saudara, kita melihat di sini Rasul Paulus yang menyadari kehidupannya. Dia melihat ke belakang bagaimana kehidupannya yang tadinya anti kepada anak-anak Tuhan, anti kepada Tuhan. Dan akhirnya dia katakan dalam ayat ini saudara, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup, dikatakan oleh Rasul Paulus, aku hidup, tetapi yang hidup di dalam aku bukan aku lagi, bukan dia. Siapa saudara yang hidup di dalam dia? Firman Tuhan dia katakan bahwa Kristuslah yang hidup di dalam dia. Kristus yang menjadi nakoda di dalam kehidupan dia. Sebagai seorang rasul, dia dipakai oleh Tuhan. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia menyaksikan kemanapun dia pergi, dia tampilkan bahwa bukan dia lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam dia. Yesus yang hidup di dalam dia. Untuk apa? Untuk memimpin dia, untuk menyertai dia, untuk membawa dia kepada segala kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan akan berita tentang Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita melihat contoh yang dialami oleh seorang rasul ini. Rasul Paulus, dia memberikan contoh pandangan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa di dalam hidup kita ini saudara, tanpa Yesus kita tidak berarti. Amin. Tanpa Yesus kita tidak ada gunanya saudara. Hidup kita mengalami hal-hal yang buntu tanpa Kristus. Makanya saya katakan tadi, luar biasa jemaat Tuhan di tempat ini hidup
dalam dunia ini punya tujuan yang pasti. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan saudara, mudah-mudahan selamat. Ada yang begitu saudara masih meragukan akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan. Kita tidak meragukan akan pengorbanan Tuhan. Yesus sudah ada, Yesus sudah mati, kemudian Dia datang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tinggal di dalam kehidupan kita. Untuk apa saudara? Dia membawa kita kepada segala jalannya, amin. Dia yang akan menjadi suatu pemimpin di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita berjalan sendiri, kalau kita mau melangkah sendiri, pasti kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup. Manusia kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Amin. Manusia kita ini banyak kekurangan saudara. Tetapi kalau Kristus ada dan tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan ada suatu pengharapan yang besar. Amin. Ada pengharapan yang besar. Dia akan berikan di dalam kehidupan kita tujuan yang pasti kita akan alami, yaitu keselamatan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Tujuan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terkadang kalau kita berpikir secara manusia, mau kemana? Kalau saya mati mau kemana? Masa depan saya mau kemana? Itu saudara. Orang yang meragukan akan kekuasaan Tuhan, orang yang meragukan akan Kristus di dalam kehidupannya, pasti mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, meyakini bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita, tenang aja saudara. Amin. Saudara, nggak usah takut dengan hidup kita, masa depan, masa muda kita, anak-anak muda, pemudi, pemuda remaja. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Mungkin belum saat ini, aduh saya masih bergumul, bagaimana kehidupan saya ke depan, bagaimana saya cita-cita saya. Kemarin anak saya berapa minggu lalu saudara, saya tidak menyangka saudara, dia langsung mengambil keputusan, Pak saya mau sekolah. Yang waktu pertama kali datang di sini dia katakan saya mau sekolah Alkitab. Puji Tuhan. Saya suka cita sekali saudara. Saya tidak bisa memaksa dia, anak-anak, untuk supaya mereka harus sekolah Alkitab, enggak saudara. Tapi di sini saya melihat langsung dia bilang, Pak saya mau sekolah. Luar biasa. Karena sukacita sampai ayo urus surat. Saya manusia kadang-kadang ragu saudara, takutnya berubah lagi. Ayo cepat urus. Akhirnya urus surat. Puji Tuhan. Suatu hal yang luar biasa. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan kita meragukan akan kemahakuasaan Tuhan, akan kasih Tuhan. Rasul Paulus sudah mengungkapkan bahwa hidup, dikatakan tadi bahwa hidup, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita saudara, kita tidak bisa ragu, kita tidak usah takut dengan kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, seperti tadi katakan pemimpin Toel, wah takut ada yang sakit, mungkin ada yang datang dengan sakit. Tidak usah takut saudara, karena Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dia tahu akan apa yang sedang kita hadapi, karena dia ada di dalam kehidupan kita. Dia tahu saudara. Makanya kalau dia ada saudara, kita harus pergunakan dia. Dia yang akan menjaga kita, dia yang akan menyertai kita, dia yang akan melindungi kita, dia yang akan membawa kita dimanapun kita berada. Kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Makanya firman Tuhan katakan, dia jadi sebagai nakoda kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Yohanes, saudara, kita melihat dalam Injil Yohanes, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5.
Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab kamu lihat di sini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Karena tidak ada yang memimpin, tidak ada yang menyertai kita. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat butuh Dia. Makanya Dia harus tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Dia selalu hidup di dalam kehidupan kita. Kita ini sebagai tubuh Kristus. Kita ini sebagai bait Allah. Roh Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kuasa Tuhan, kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita akan tenang di dalam hidup kita. Kita akan merasa ada satu sukacita. Kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara kalau memuji Tuhan dimanapun saudara, di motor pun, di mobil, saya merasa akan kasih Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan. Tanpa disadari saudara saya sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di Gria 50 Medan Bekasi Tambun Cibitung merasakan akan nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kita boleh beribadah kepada Tuhan, boleh memuji Tuhan, boleh memuliakan Tuhan, tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita, masalah hidup kita, sakit penyakit. Tetapi kalau kita merasakan bahwa Tuhan ada dan Dia berdiam di dalam kehidupan kita, serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Serahkan semua kepada Tuhan. Dia yang akan memimpin kita, Dia yang akan menyertai kita, Dia yang akan membawa kita kepada hidup yang sungguh luar biasa. Ada ketenangan, ada sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes. Ia dikatakan bahwa di dalam aku, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Ini firman Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan, dengan kepintaran kita sebagai manusia. Jangan berpikir kita ini, wah saya kan punya titel, saya kan master, saya kan profesor, saya kan tukang insinyur. Kata Benyamin, saudara. Tetapi saudara dikasih di dalam Tuhan, itu semua tidak berarti. Apa yang kita miliki di dunia ini tanpa didasarkan pada Tuhan, tanpa memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, semua sia-sia. Semua tidak akan berarti, karena itu semua akan hilang pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita mau, oh dia luar biasa, dia sarjana, dia master, dia profesor? Enggak saudara, semua akan hilang begitu saja. Tetapi kalau kita punya Tuhan, kalau kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, sampai kita masuk di dalam kerajaan surga, kita dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Makanya Mazmur katakan, Daud katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan memuliakan dia. Amin. Tuhan muliakan kita saudara. Dia akan memuliakan kita, bukan hanya kita yang memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan kita. Kita melekat
dengan Tuhan, kita dekat, selalu punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan kehidupan saudara-saudara yang ada di tempat ini, di Gria 50 Medan Cibitung, Ambon. Tuhan akan muliakan saudara, amin. Tuhan akan muliakan saudara. Tuhan akan membawa kita kepada suatu yang sangat luar biasa. Mungkin kalau kita melihat dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, mungkin belum seberapa. Tetapi janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah janji yang murni. Dia tidak pernah bohong, saudara. Dia akan membawa kita kepada suatu kesempurnaan, dan Dia akan memberkati seluruh hidup kita. Oleh sebab itu saya katakan dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia semua titah dan perintah Tuhan, diberkatilah. Apa saudara? Diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan. Jika engkau baik-baik, garis bawah di baik-baik, saudara. Baik-baik berarti sungguh-sungguh mendengar. Kami hamba Tuhan berteriak menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, apalah artinya semuanya itu? Tetapi kalau kita, saudara, dengan kesungguhan hati kita, kita menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu yang membawa kita kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan kita menganggap enteng tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau orang yang sudah punya Kristus di dalam hatinya, Yesus tinggal di dalam hatinya, pasti saudara, Dia akan membawa kita kepada berkat-berkat yang berkelimpahan, yang terutama adalah keselamatan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Ini yang kita nantikan, saudara. Keselamatan yang tinggal kekal, yaitu surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Di lain itu, saudara, hidup kita di dunia ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, letakkan Kristus di tempat yang baik, di hati yang baik. Orang yang punya Kristus pasti sikapnya baik. Amin. Amin. Orang yang punya Kristus, yang mengaku Yesus hidup di dalamnya, pasti melakukan kebaikan. Sikapnya baik, menghormati, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, saling menyapa. Ini saudara, kadang-kadang saya kasih pelajaran kepada anak-anak, Pak, saudara, saling menghormati, saling menghargai. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Kristus harus memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Waktu lalu saudara, kesaksian saudara, luar biasa, saya didatangi oleh pemerintah habis pelayanan di Resinda, kalau tidak salah 2 minggu lalu. Ternyata anak saya video, ada apa pakai peci semua di gereja, lagi ibadah. Selesai ibadah saya lihat, secara manusia gak tenang, saudara. Dan saya katakan sama anak saya, bilang tunggu, saya nanti papa yang hadapi. Saudara, ingin kasih dalam Tuhan, secara manusia, saudara, sudah saya melayani dari tahun 2003 di sana, saudara, nggak ada masalah. Paling ada masalah-masalah sedikit. Tapi ini, saudara, dari mana, saudara, datang. Saya cepat pulang, habis pelayanan di Resinda saya pulang, ketemu, langsung mereka tunggu saya panggil dulu. Tapi saya bilang, saya ibadah dulu, saya tutup dulu ibadah, karena waktu itu saya kesana belum tutup. Saya tutup ibadah. Oh iya Pak.
Bapak ibadah udah berapa tahun? Mungkin sudah ada 20 tahun. Saya kata sudah 20 tahun lebih. Oh, iya. Sudah saling ini saudara, akhirnya ibadah-ibadah ini tetap atau semua ditanya saudara. Dan puji Tuhan, saya dengan lembut saya katakan saya melayani, saya ini sebagai pendeta melayani. Oh kan ini ada peraturannya saudara. Saya katakan itu Bapak salah. Saya katakan itu peraturan mengenai pembangunan. Ini ibadah tidak ada yang mengatakan harus izin kemana-mana, enggak. Saya karena saya dekat juga dengan kelurahan, cuma ada yang warga saudara. Ternyata ada juga yang begitulah. Memang dari dulu memang ada yang begitu saudara. Tapi saya berdoa Tuhan, akhirnya dia katakan, boleh ibadah. Iya, ada RT coba. RT urus ya, saya katakan gitu. RT urus ke warga, izin, jangan izin, nggak ada izin. Pokoknya kita ibadah sama Tuhan. Iya. Luar biasa saudara, dengan kasih Tuhan. Wah, udahlah. Udah, urus saja biar ibadah bebas. Saya sebagai manusia saudara, tadinya kecewa saudara. Kenapa harus begini? Tapi saya berpikir, zaman dulu juga banyak kejadian, banyak peristiwa. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Dan saya yakin apapun masalah yang terjadi itu akan bukan terus-menerus, hanya sampai di situ. Amin. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi persoalan, kita tidak akan tinggal terus di masalah itu saudara. Pasti di balik itu ada berkat pertolongan Tuhan. Amin. Ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar. Kenapa? Karena ada Yesus yang menjadi nakoda di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita anak-anak Tuhan selalu merasakan ketidaknyamanan. Kecuali ada yang sengaja cuma cari-cari kenyamanan, melupakan Tuhan. Saya mau cari kenyamanan. Ada ibadah tetapi tidak mau beribadah kepada Tuhan. Saya yakin di sini tidak ada, semua saya luar biasa setia kepada Tuhan, cari nyaman di hadapan Tuhan. Amin. Kita cari nyaman di hadapan Tuhan, bukan nyaman secara duniawi saudara. Jangan kita memiliki banyak kekayaan, memiliki banyak yang kita miliki di dunia ini, lantas kita pikir sudah nyaman saudara. Belum, tidak akan nyaman. Firman Tuhan katakan nyengat juga dan saudara akan memakan, perampok akan bisa melakukan. Tetapi kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya harta di surga, semua itu akan aman dan kita nyaman. Kenapa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu mengawasi kehidupan kita dimanapun kita berada. Kasih-Nya, kemurahan-Nya, penyertaan-Nya selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan, Dia selalu ada di hati kita. Dan saudara, kalau kita tidak punya Tuhan, hanya sekedar menjadi orang percaya, hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi di dalam hidupnya tidak ada kesungguhan di dalam mengiring akan Tuhan, tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan melakukan segala kehendak Tuhan. Yang penting ibadah. Banyak orang yang demikian, yang penting ibadah, tapi saudara untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan tidak. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya Yesus, kita akan merasakan ada berkat pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sifat hidup kita harus benar-benar mengikuti akan jejak Tuhan, karena Dia ada di dalam kehidupan kita. Amin. Perbuatan-perbuatan kita harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa perbuatan-perbuatan Tuhan? Perbuatan Tuhan itu mengajarkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, mengasihi saudara-saudara kita. Itu perbuatan baik.
memperhatikan orang-orang yang lain, yang mungkin dalam keadaan kekurangan, yang mungkin dalam keadaan sakit. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tampilkan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Tampilkan Kristus ini. Saya sebagai anak Tuhan, saya punya Kristus. Apa yang Tuhan perintahkan, saya harus lakukan di dalam kehidupan kita, karena saya memuliakan Tuhan. Saya memuliakan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari berusaha. Kalau kita sudah meyakini bahwa Yesus ada, Kristus ada di dalam kehidupan kita, lakukanlah sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah semua perintah-perintah Tuhan. Jangan pilih-pilih, saudara. Ada yang pilih-pilih, oh ini tidak sesuai dengan ini, tidak cocok dengan saya tidak mau lakukan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah ungkapan Allah. Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sampaikan isi hati untuk supaya kita boleh merasakan betapa nikmatnya hidup bersama Tuhan. Betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Betapa diberkatinya hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak meragukan akan kasih dan anugerah Tuhan. Kita tidak meragukan akan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, hidup dan berkuasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu mengalami mungkin setiap peristiwa, setiap masalah, setiap persoalan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yakinlah Yesus yang tidak pernah menutup mata. Di saat kita berseru kepada Tuhan, di saat kita berseru dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dia akan menyatakan kuasanya, berkatnya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, letakkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan hidupku di dalam daging hanya hidup oleh apa? Oleh iman kepada Yesus Kristus. Hidup kita di dalam daging ini hanya oleh iman, keyakinan kepada Kristus Yesus yang mengadakan segala sesuatu. Iman. Jadi iman kepada Tuhan. Iman lagi kepada siapa? Kepada saudara. Iman kepada teman. Hanya iman kepada Yesus. Iman hidup di dalam daging ini, saudara. Mungkin kita mengalami sakit penyakit. Beberapa waktu lalu saya juga sampai dirawat karena lambung. Gak tahu karena rica-rica atau apa, saudara. Sering, saudara. Tapi puji Tuhan, saya ada di tempat ini karena iman. Iman itu, saudara, bekerja. Firman Tuhan katakan bahwa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Masalah apapun yang saudara hadapi dalam hidup dalam daging ini, seringkali saudara kita mengalami penderitaan. Itu tidak akan mungkin, kita tidak akan saudara sebagai manusia tidak akan lewat. Tetapi saudara, kalau kita percaya, mengimani bahwa Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, Dia sanggup menguasai kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan. Kalau kita sakit, dengan iman Dia sembuhkan. Dengan iman Dia memberikan suatu kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tidak usah khawatir dengan kehidupan kita. Dia katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan, Dia tidak pernah biarkan kita untuk selalu hidup di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi masalah. Dia tetap ada dan Dia selalu siap menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya yakin oleh kebenaran firman Tuhan,
kita semua boleh dikuatkan. Dan saya yakin kalau Yesus ada dan Dia tinggal di dalam kehidupan kita, yakinlah Dia selalu menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, mari saudara kita akan nyanyikan satu pujian. Mulai dari musik, saudara maju. Kita akan nyanyikan pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada Dia. Mari saudara, kita berdiri semua, kita akan nyanyikan pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Kita berdiri semua saudara. Pengharapan kita hanya kepada Dia. Amin. Pengharapan kita hanya kepada Dia yang ada di dalam kehidupan kita. Pengharapan kita yang memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, yang selalu kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhanlah Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapan Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa hanya Tuhan yang mencari pengharapan dan keselamatan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan kami, Engkaulah Allah kami yang selalu ada di dalam kehidupan kami, yang selalu melindungi kami, baik siang maupun malam, dimanapun kami berada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan kami yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, Kaulah pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang setiap seruan umat-umat-Mu Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan. Dengan mulut lidah mereka, mereka mengaku bahwa Yesus Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami yang hidup, yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap masalah hidup kami. Engkau ada Tuhan.
umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan, teguhkan umat-umat-Mu, dari orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah mereka boleh menikmati akan kasih Tuhan. Mereka menikmati akan pertolongan Tuhan. Mereka menikmati akan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku. Dengan bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan oleh darah Yesus. Kami yakin itu Tuhan, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kalau mungkin kami menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan tolong Tuhan, karuniakan damai sejahtera, karuniakan sukacita bagi umat-umat-Mu Tuhan. Mereka boleh menikmati akan kasih Tuhan. Kalau mereka menghadapi masalah dalam usaha dan pekerjaan, mungkin perekonomian mereka, keuangan mereka Tuhan, Tuhan Yesus mari tolong Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan dalam kehidupan mereka. Engkau membukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat-berkat kehidupan bagi umat-umat Tuhan yang ada di Gria 50 Tambun Cibitung Bekasi ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati hidup mereka Tuhan, sehingga selalu mereka memuliakan Tuhan, mereka mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama kami bersyukur. Terpujilah Engkau, doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari saya undang semua untuk berdiri. Kita mau menutup ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Haleluya. kehidupan umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Setelah kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, kami boleh merasakan akan berkat kasih setia Tuhan. Kami boleh merasakan akan kemurahan-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mengerti akan kehidupan kami umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena kami punya Allah yang hidup, yang selalu hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuliakan Tuhan, kami sudah mengagungkan Engkau, kami sudah memuji Tuhan. Kami yakin dalam setiap pujian kami menyenangkan akan hati Tuhan, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, mengajar kami bahwa hidup kami ini tanpa Tuhan, tanpa Yesus ada di dalam kehidupan kami, kami tidak berarti Tuhan. Tetapi umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, di Gria 50 Tambun Cibitung, Tuhan, kami yakin dan percaya mereka memiliki Kristus di dalam kehidupan mereka, untuk memimpin mereka, untuk menakodai mereka.
menuju kepada keberkatan yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua Tuhan. Diberkati Tuhan hamba-Mu, tante juga yang ada di tempat ini, semua keluarga, anak cucu yang membantu, bahkan semua pengurus jemaat, bahkan semua umat-umat Tuhan. Diberkatilah Tuhan. Diberkatilah hidup keluarga hamba-Mu, kesehatan tante Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehingga dia tetap melayani Engkau, mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan, kebesaran nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin dalam keadaan mengalami kesehatan terganggu atau mengalami sakit, Tuhan tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka oleh kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong pulihkan Opung Pasar Ibu Tuhan, dan saudara Aaron dan saudari Kellen. Tuhan, kalau saat ini mungkin mereka dalam keadaan sakit atau masih dalam pemulihan, kami yakin dan percaya Tuhan kami yang sempurna akan memulihkan kesehatan mereka dengan sempurna, dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mereka disembuhkan, sehingga mereka kembali datang kepada Tuhan, bersorak, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga yang berhari ulang tahun Tuhan, kami berdoa buat Ibu Merisa. Tuhan tolong juga adik Ardelia, Ibu Nainggolan, dan adik Ken Baki. Tuhan, mereka, Tuhan boleh tambahkan umur bagi mereka. Ini adalah suatu berkat pertolongan Tuhan. Ini suatu anugerah Tuhan bagi mereka. Oleh sebab itu Tuhan, diberkatilah mereka di umur yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka telah memuliakan Tuhan karena kebaikan Tuhan. Umur panjang menjadi berkat bagi mereka. Mereka akan dikenyangkan dengan berkat-berkat di umur yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami yakin kami semua diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua Tuhan, pengurus, bahkan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk semua pemerintah yang ada di sekitar sini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati semua yang berjerih lelah Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diberkatilah mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri. Tuhan, pemerintah daerah, pemerintah wilayah, pemerintah desa, RT RW, semua Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Kalau begitu saudara, kita tadakan. Oleh sebab itu saudara yang kasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita surgawi menyertai kita mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat GPDI Gria 50 Medlan Tambun Cibitung diberkati oleh Tuhan.
apabila kita berseru, berharap kepada Tuhan, apabila kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak perlu ragu, kita tidak usah takut, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia yang menjadi pembimbing kita, Dia yang akan menjadi penopang dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap setia, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.